Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Fasana Marzuki. Sebelum saya memulai presentasi saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh pihak Yayasan Pendidikan Taruna Jaya dan juga pihak Sekolah SMP Taruna Jaya 1. Untuk presentasi saya kali ini berjudul Teknologi untuk Mewujudkan PJJ Bermakna. PJJ itu adalah pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran yang telah terkonsep di mana antara pengajar dan peserta didik dapat melakukan pembelajaran tanpa harus bertemu atau bertatap muka secara langsung. Jadi memanfaatkan media seperti email, Skype, Facebook, blog, dan lain-lain. Kalau sekarang mungkin pakainya Google Meet atau Zoom Meeting. Sebelum memulai pembelajaran jarak jauh, yang perlu kita pikirkan terlebih dahulu atau pihak sekolah lakukan adalah apa sih yang ada di pikiran murid saat melakukan PJJ. Nah, berikut ini adalah salah satu hal yang dipikirkan oleh murid. Apakah saya dipahami? Murid juga butuh pemahaman dari sekolah tentang kemampuannya, tentang peminatannya, tentang bakatnya. Mengapa saya belajar ini? Murid juga akan bertanya, gunanya apa sih saya belajar ini? Apakah saya telah menunjukkan kemajuan? Setelah belajar, dia juga ingin tahu apakah dia menunjukkan kemajuan sebelum belajar dan setelahnya. Apakah saya terlibat mengambil keputusan dalam proses belajar mengajar? Nah, ini yang perlu digarisbawahi, bahwa murid juga harus dilibatkan dalam membuat kesepakatan kelas. Apakah yang dapat saya lakukan dengan mengaplikasikan pembelajaran ini? Jadi dengan belajar konsep A, murid juga ingin tahu konsep ini gunanya untuk apa sih di kehidupan saya? Kendala PJJ. Karena PJJ ini dilakukan pada saat pandemi, sehingga banyak guru dan orang tua juga yang merasa kebingungan. Kendala pertama adalah guru tidak familiar dengan teknologi, sehingga kesulitan untuk melakukan PJJ. Yang kedua, siswa merasa bosan dengan tugas yang bentuknya hanya soal latihan saja. Yang ketiga, orang tua merasa direpotkan, karena orang tua harus mendampingi anak, memastikan bahwa anaknya sudah mengerjakan tugas online. Tidak ada fasilitas pendukung seperti akses internet dan device yang memadai. Dampaknya, siswa tidak mendapatkan ilmu bermakna hanya sekedar memenuhi target nilai. Jadi ketika mengerjakan soal, dia hanya mengerjakan sesuai dengan moodnya saja. Jadi nilainya apa adanya mereka. Guru merasa bingung dan repot dengan penggunaan teknologi. Jadi guru ini juga bingung teknologi apa sih yang harus saya gunakan untuk memulai PJJ dan sesuai dengan kondisi siswa. Orang tua banyak protes karena merasa anaknya mengerjakan hanya soal latihan saja, tapi UOP-nya bayarnya tetap. Karena bosan, akhirnya siswa banyak yang malas mengerjakan tugas. Akhirnya ya itu tadi, nilainya banyak yang kosong. Lalu apa yang harus dilakukan oleh sekolah untuk mengatasi PJJ? Yang pertama, membuat profil murid. Kemudian yang kedua, kebutuhan kelas. Yang ketiga, tujuan pembelajaran. Yang keempat, melakukan refleksi. Mengenali siswa dengan membuat profil murid. Apa sih profil murid itu? Profil murid itu sebenarnya adalah data siswa, bukan hanya data nama, alamat, dan nama orang tua, tapi juga tentang kondisi keluarga. Apakah siswa tersebut tinggal bersama orang tua, atau tinggal bersama nenek, atau kerabat yang lainnya. Kemudian kebiasaan atau metode belajar. Bagaimana dia belajar di rumah? Apakah dengan didampingi orang tua, belajar sendiri, atau belajar bersama teman. Kemudian hobi dan peminatan, dan kepribadian, karena ini penting untuk menentukan metode belajar. Semakin banyak profil siswa yang kita buat, maka metode belajarnya juga akan semakin spesifik dan fokus. Kemudian bagaimana cara membuat profil murid di masa pandemi? Karena di masa pandemi kita tidak bertatap muka langsung dengan murid, maka yang bisa kita lakukan adalah memanfaatkan grup WA siswa dan wali murid, membuat survei menggunakan Google Form yang kemudian disebarkan lewat grup WA siswa, menjalin komunikasi melalui telepon atau WA call ke wali murid dan siswa untuk pengumpulan data, atau menggunakan Google Meet atau Zoom Meeting. Membuat daftar kebutuhan kelas. Yang dimaksud dengan daftar kebutuhan kelas ini bukan kebutuhan secara fisik, namun kebutuhan untuk membuat kelas menjadi kondusif saat melakukan PJJ. Nah, yang harus dilakukan adalah diskusi dengan melibatkan semua siswa. Kemudian, libatkan orang tua jika memang diperlukan. List dan catat dalam notes, kemudian berikan di grup WA siswa. Misalkan,
Saat PJJ yang dibutuhkan adalah batas waktunya harus berapa menit ketika diberikan soal atau proyek atau berapa hari. Maka lakukan dengan melibatkan semua siswa sehingga siswa menyadari bahwa dia ikut terlibat dalam membuat kesepakatan kelas. Membuat tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran karena dalam masa PJJ maka yang harus diprioritaskan adalah yang penting saja, tidak perlu semua tujuan pembelajaran harus tercapai. Caranya dengan menyederhanakan konsep pembelajaran, kemudian memanusiakan hubungan, pahamilah murid dan orang tua, kemudian menyenangkan untuk dipelajari. Jadi jangan hanya bentuknya hanya soal latihan saja, tapi juga kita bisa menggunakan blended learning, menggunakan games online, atau mungkin juga menggunakan permainan lainnya. Memberikan makna, pembelajaran saat PJJ juga harus memberikan makna kepada siswa. Kemudian menjadikan siswa reflektif. Siswa bisa mengaplikasikan konsep yang telah diberikan saat PJJ. Refleksi. Karena tidak bertatap muka, maka cara melakukan refleksi adalah bisa bertanya melalui grup WA siswa. Kemudian diskusi melalui grup WA atau menggunakan media foto atau video. Nah, kesimpulannya, saat melakukan PJJ, bukan perkara teknologinya yang canggih, tapi sesuaikan dengan kondisi guru dan murid. Kemudian, sekolah sudah seharusnya berpihak pada murid sebagai subjek pendidikan, karena dengan begitu sekolah akan menjadi tempat yang ramah dan bersahabat bagi murid. Yang ketiga, ciptakan budaya kolaboratif antar guru untuk membuat metode pembelajaran yang inovatif dan bermakna. Yang keempat, biasakan melakukan kegiatan refleksi di akhir pembelajaran untuk mengetahui kekurangan dan kendala yang dihadapi untuk membuat pembelajaran selanjutnya lebih baik lagi. Baik, sekian untuk presentasi dari saya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.